Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adef Berbagi Ilmu. Kali ini gue bakal ngebawain materi mengenai tes kemampuan numerik, khususnya di bagian deret bilangan. Nah, sebagaimana yang kalian tahu, deret bilangan ini merupakan salah satu materi dari tes potensi akademik. Nah, TPA ini tuh kan banyak banget tuh diujiin, baik di dalam tes masuk perguruan tinggi maupun tes untuk melamar pekerjaan, baik untuk di perusahaan swasta maupun untuk tes masuk CPNS. Kalau tes CPNS sendiri dia masuk di SKD, di bagian tes intelijensi umum ataupun TIU. Jadi deret bilangan sendiri itu merupakan serangkaian angka ataupun seri-seri angka yang disusun dengan pola tertentu, di mana kita disuruh menentukan polanya bagaimana sehingga kita bisa menemukan jawaban ataupun deret selanjutnya itu berapa. Sebenarnya deret itu sendiri tidak hanya berupa deret bilangan, tetapi bisa juga berupa deret huruf. Dan polanya itu tidak berbeda jauh, apalagi karena huruf itu jumlahnya terbatas, jadi pasti pengerjaannya itu lebih simpel dibandingkan deret bilangan. Jadi kalau misalnya kalian mengubah huruf tersebut itu menjadi angka, polanya itu tidak akan jauh berbeda dengan deret bilangan. Nah, di dalam materi kali ini gue bakal ngejelasin mengenai ada 3 jenis deret bilangan. Yang pertama itu ada pola 1 tingkat, yang kedua ada pola 2 tingkat, dan yang ketiga ada pola Fibonacci. Nah, kalau misalnya kalian nanya, kok cuma sampai 2 tingkat, kenapa nggak ada 3 tingkat atau 4 tingkat? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang angka, itu pasti tidak akan ada habisnya. Nah, tergantung si pembuat soalnya bagaimana, dia mau buat deret sampai 5 tingkat, 6 tingkat pun bisa. Cuman untuk di dalam tes yang sering kita hadapi, secara umum itu cuma sampai pola 2 tingkat saja. Nah, kemudian pola 1 tingkat ini ternyata kita bagi lagi, yaitu ada pola 1 larik, pola 2 larik, pola 3 larik, pola 4 larik, dan pola selang 2 deret. Nah, kalau misalnya kalian nanya lagi nih, kok nggak ada sampai 5 larik atau 6 larik? Nah, seperti yang gue jelasin tadi, kalau misalnya kita berbicara tentang bilangan, pasti nggak akan ada habisnya. Tergantung si pembuat soal, dia mau buat sampai 6 larik atau 5 larik, juga tidak ada batasnya. Tetapi secara umum, pola 1 tingkat di sini yang bakal kita bahas cuma sampai pola 4 larik. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau kalian like dulu dong video ini dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau tanggapan, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi tiap kali channel Adef Berbagi Ilmu upload video yang terbaru. Sekarang kita bakal masuk ke pola 1 tingkat terlebih dahulu untuk bagian pola 1 larik. Nah, untuk pola 1 larik ini merupakan pola deret yang paling sederhana. Jadi, pola deret yang mempunyai pola 1 larik itu merupakan deret yang berhubungan langsung antara deret satunya dengan deret yang berikutnya. Nah, hubungan ini itu disimbolkan dengan B, yaitu beda. Jadi, dia cuma lompat 1 kali untuk menentukan polanya seperti apa. Contohnya gue kasih seperti ini. Misal ada deret 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kalau misalnya dia mempunyai pola 1 larik, maka polanya akan langsung kelihatan apabila kita mencari hubungannya dari deret pertama ke deret kedua ke deret ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa antara 1 ke 3 itu hubungannya adalah plus 2, 3 ke 5 juga plus 2, 5 ke 7 juga plus 2, 7 ke 9 juga plus 2, sehingga 9 dan angka yang dicari ini pasti hubungannya juga adalah plus 2. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah 11. Selanjutnya, untuk pola deret dengan pola 2 larik, itu artinya deret tersebut itu mempunyai pola yang berbeda untuk deret dengan urutan ganjil yang berbeda dengan deret urutan genap. Jadi di sini, untuk polanya kita bisa menemukan kalau kita menghubungkan antara deret yang pertama dengan deret yang ketiga, selanjutnya dilanjutkan dengan deret ganjil berikutnya, yaitu deret yang kelima, sehingga titik-titik yang dicari di sini merupakan deret yang ketujuh. Selanjutnya, untuk pola yang kedua atau disimbolkan dengan beda yang kedua, yang sebelumnya tadi disimbolkan dengan B1, itu antara deret yang kedua mempunyai hubungan langsung dengan deret yang keempat, kemudian deret yang keenam, dan seterusnya. Jadi hubungan langsungnya itu bersama dengan deret-deret genap ataupun deret-deret ganjil. Contohnya, kalau misalnya ada deret seperti ini, kalau kita coba menghubungkannya dengan pola 1 larik, misalnya 1 ke 2 itu plus 1,
kemudian 2 ke 2 itu plus 0, nggak ada perubahan, kemudian 2 ke 4 itu plus 2, 4 ke 3 ternyata minus 1, polanya kan agak acak nih, jadi tidak mungkin dia memiliki pola satu larik. Jadi dalam menentukan pola suatu deret, kita pasti memulai dari pola yang terkecil dulu lariknya. Nah karena nggak ketemu, barulah kita coba pola dua larik. Pertama kita hubungkan dulu 1 ke 2, ternyata selisihnya itu plus 1, kemudian 2 ke 3 juga plus 1, 3 ke 4 itu plus 1. Kemudian kita hubungkan deret yang berurutan genap, 2 ke 4 itu plus 2, kemudian 4 ke 6 itu plus 2, kemudian 6 ke 8 itu plus 2. Nah sehingga titik-titik ini pasti dilanjutkan oleh deret berurut ganjil, yaitu 4 ke plus 1, sehingga diperolehlah jawabannya adalah 5. Selanjutnya untuk pola 3 larik, kalau tadi pola 2 larik kita melompati 1 angka, berarti pola 3 larik ini kita melompati 2 angka, alias kita berhenti di deret yang ketiga setelah deret yang pertama. Contohnya misalnya deret yang pertama, kemudian polanya pasti berhubungan langsung dengan deret keempat, alias kita mundur 3 langkah, 1, 2, 3, keempat. Selanjutnya dari deret keempat kita mundur 3 langkah lagi untuk menentukan deret berikutnya, yaitu 1, 2, 3, yaitu deret ketujuh, dan begitu seterusnya. Untuk deret kedua juga begitu, yaitu deret kedua berhubungan langsung dengan deret kelima kemudian berhubungan dengan deret ke-8, dan begitu seterusnya. Begitu pula dengan deret ketiga, kita berhubungan langsung dengan deret ke-6, selanjutnya dengan deret ke-9. Jadi terdapat 3 perbedaan atau 3 beda, di mana beda yang pertama itu disimbolkan dengan B1, kemudian beda yang kedua disimbolkan dengan B2, dan beda yang ketiga disimbolkan dengan B3. Untuk lebih jelasnya, gue bakal kasih contoh seperti ini. Nah, seperti biasa, kalau misalnya ada deret pasti selalu dimulai dengan pola 1 larik. Kalau misalnya nggak ketemu, baru ke pola 2 larik. Kalau misalnya nggak ketemu juga, baru kita tingkatkan lagi menjadi pola 3 larik. Jadi selalu coba dengan pola 1 larik terlebih dahulu. Kalau misalnya udah ketemu, nggak usah coba-coba lagi pola 2 ataupun ketiga, karena itu bakal membuang-buang waktu. Untuk ini kita langsung coba aja lompat 2 kali, yaitu dari 18 ke 15, itu polanya minus 3. Lanjut 15 ke 12, ternyata polanya juga minus 3. Kemudian dari deret 14, kita lompat 2 kali, itu minus 3 juga. 11 berarti di sini minus 3. 11 dikurang 3 itu adalah 8. Kita coba untuk deret yang berikutnya, yaitu dari 10 ke 9, ternyata ini minus 1. Nah, karena di sini polanya sudah konsisten, dari 14, kemudian ke 11 minus 3, kemudian dari 11, minus 3 minus 8, dibuktikan dengan deret yang pertama ini juga polanya sama, sehingga paling tepat jawabannya adalah 8. Kalau misalnya deretnya dilanjutkan lagi, karena 10 ke 9 itu minus 1, berarti selanjutnya pasti minus 1 lagi. Nah, sehingga di sini deret berikutnya pasti 8 juga. Selanjutnya pola 4 larik. Ini sama dengan pola 2 larik maupun 3 larik, hanya saja di pola 4 larik kita melangkahi 3 deret angka. Misalnya nih, deret yang pertama, kemudian dia akan berhubungan langsung ke deret yang keempat dari urutan yang pertama, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi mulainya deret yang kelima. Begitu pula seterusnya, 1, 2, 3, 4, dan kita mulai lagi di deret yang ke-9. Nah, karena di sini kita mulainya lompat 3 deret, makanya di sini akan ada 4 pola atau 4 beda. Nah, contohnya nih ada deret seperti ini. Misalnya kita udah mencoba pola 1 larik, pola 2 larik, pola 3 larik, kita tidak menemukan hasilnya, maka sampailah kita ke pola 4 larik, yaitu dari 17 ke 15 itu minus 2, kemudian dari 15 ke 13 itu minus 2, selanjutnya dari 19 ke 16 itu minus 3, 16 ke 13 itu minus 3 juga, selanjutnya 17 ke 15 itu juga minus 2, 15, lanjut berarti di sini minus 2 juga sehingga hasilnya adalah 13. Lanjut di deret yang keempat, 19 ke 16 itu minus 3. Kemudian lanjut 16 melompati 3 deret sehingga di sini pasti minus 3 juga. Jawabannya adalah 13. Maka diperolehlah deret berikutnya yaitu 13 dan 13.
Selanjutnya pola selang 2. Pola selang 2 deret ini memiliki dua pola. Pertama, kita mengikuti pola 3 larik, di mana bilangan pertama berhubungan langsung dengan deret keempat, yaitu 3 urutan dari deret yang pertama, yaitu 1, 2, 3. Kemudian, dia berhubungan lagi dengan deret yang ketujuh, yaitu dari 4, 1, 2, 3. Sedangkan deret diantaranya itu memiliki pola tersendiri, yaitu penjumlahan tertentu antara urutan kedua, urutan ketiga, dan juga urutan kelima dan urutan keenam. Contohnya gue kasih soal seperti ini. Anggap saja kita sudah mencoba pola satu tingkat yang lebih sederhana sebelumnya, dan sampailah kita pada percobaan pola selang 2 deret. Yaitu dari 1 ke 2 itu plus 1, kemudian dari 2 ke 3 itu plus 1 lagi, sehingga selanjutnya apabila kita melompati 2 deret, maka diperolehlah hasil 4. Selanjutnya untuk pola yang kedua, antara bilangan yang berada di antara deret pertama dan deret keempat ini, itu mempunyai selisih 1 angka, sedangkan bilangan yang berada di antara urutan keempat dan juga urutan ke-7, itu mempunyai selisih 2. Berarti bilangan yang berada di antara deret ke-7 dan juga ke-10 itu harus mempunyai selisih 3. Berarti 7 tambah 3 sama dengan 10. Sebenarnya pola selang 2 deret ini itu jarang sekali muncul, jadi gue kasih di sini sekedar informasi aja atau sekedar just to know aja, biar kalian tahu bahwa ternyata ada juga pola selang 2 deret. Siapa tahu nanti dalam pengerjaan soal, kalau misalnya kalian sudah mencoba berbagai macam pola, tapi juga belum ketemu hasilnya, kalian mungkin bisa mempertimbangkan untuk mencari jawaban dengan pola selang 2 deret. Nah, setelah tadi kita mempelajari kelima jenis pola satu tingkat, sekarang kita masuk ke jenis pola yang kedua, yaitu pola 2 tingkat. Seperti yang udah kalian tebak, mungkin kalian bisa melihat juga, jadi pola 2 tingkat itu baru kelihatan polanya itu setelah kita mencari pola ke tingkat yang kedua. Alias, hubungan antara deret pertama dan deret seterusnya itu mempunyai selisih, di mana selisihnya ini juga mempunyai pola tertentu yang disimbolkan dengan B. Jadi, kita tingkat duakan untuk mencari hubungan yang paling masuk akal. Contoh soalnya seperti ini. Bisa kalian lihat, deret ini itu angkanya cukup acak, yaitu dari 26 ke 27, itu angkanya semakin besar. Kemudian ke deret yang ketiga, menurun lagi ke 24, kemudian meningkat lagi angkanya ke 33, kemudian turun lagi dengan angka yang lebih kecil, yaitu menjadi 6. Nah, bisa kita coba dengan pola satu larik terlebih dahulu, yaitu 26 ke 27 itu plus 1, selanjutnya 27 ke 24 itu minus 3, lanjut 24 ke 33 itu plus 9, 33 ke 6 itu adalah minus 27. Selanjutnya kita mau mencari berapa sih selisih antara 6 sama angka yang dicari. Ternyata di sini hasilnya juga cukup random. Nah, barulah kita mencoba untuk tingkat yang keduanya. Apabila kita perhatikan, ternyata hubungan antara selisih bilangan-bilangan yang ada di deret ini itu mempunyai pola khusus juga, di mana 1 ke 3 itu sama dengan 1 dikali dengan minus 3. Dan minus 3 dikali minus 3 itu juga menghasilkan hasil plus 9. Dan plus 9 apabila kita kalikan juga dengan minus 3, dapatlah hasilnya minus 27. Berarti di sini kita bisa cari bahwa minus 27 dikali dengan minus 3 itu sama dengan plus 81. Sehingga 6 ditambah dengan plus 81 hasilnya adalah 87. Biasanya dalam mengerjakan soal pasti selalu gue mulai dengan pola 1 larik dulu. Kemudian gue coba pola 2 larik, kemudian 3 larik. Nah, setelah pola 3 larik nggak berhasil, barulah kemudian gue akan mencoba pola 2 tingkat seperti ini. Apalagi misalnya angkanya itu udah nggak beraturan, alias dari kecil, kemudian ke besar, kemudian ke kecil lagi. Kemudian selisih antara angkanya itu cukup signifikan seperti ini dari 33 ke 36. Ini merupakan pertanda bahwa dia merupakan pola 2 tingkat ataupun tidak bisa diselesaikan dengan pola 1 larik.
Selanjutnya kita masuk ke jenis pola yang terakhir, yaitu pola Fibonacci. Sebenarnya pola ini tuh cukup sederhana, cuman terkadang sering membingungkan kalau misalnya kita sudah mencari-cari pola 1 larik, pola 2 larik ternyata tidak ketemu-ketemu. Mungkin saja deret yang sedang kalian kerjakan mempunyai pola Fibonacci. Pola Fibonacci itu dihasilkan dengan menjumlahkan 2 angka deret sebelumnya. Misalnya nih, penjumlahan antara deret pertama dan deret kedua itu akan menghasilkan deret ketiga. Begitu pula penjumlahan antara deret kedua dan deret ketiga itu akan menghasilkan deret keempat, dan begitu seterusnya. Contoh soalnya, sekilas kita dapat melihat bahwa deret ini merupakan deret pola 1 larik ataupun pola 2 larik. Tapi ternyata kalau misalnya kita coba 1 ke 2 plus 1, 2 ke 3 plus 1, ternyata 3 ke 5 itu adalah plus 2. Begitu pula jika kita mencoba pola 2 larik, 1 ke 3 itu plus 2, 3 ke 8 itu plus 5, 8 ke 21 itu bedanya cukup signifikan. Ternyata ini merupakan pola Fibonacci, di mana 1 ditambah 2 itu sama dengan 3, kemudian 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, kemudian 3 ditambah 5 itu sama dengan 8, 5 ditambah 8 itu sama dengan 13, kemudian 8 ditambah 13 itu sama dengan 21, kemudian yang ditanyakan 13 ditambah 21 itu sama dengan 34. Jadi jawabannya adalah 34. Jadi untuk mencari deret dengan pola Fibonacci sebenarnya cukup sederhana. Nah, sekarang kita udah membahas ketiga jenis pola deret bilangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soalnya. Sebelum kita lanjut ke latihan soalnya, gue mau ingetin kalian dulu, bagi kalian yang belum like video ini, mungkin kalian bisa like dulu. Kemudian, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap channel Ada Berbagi Ilmu upload video yang terbaru. Di sini ada deret 4, 10, 8, 14, 12, 18, titik-titik. Pertama, pasti kita harus mencoba pola 1 larik terlebih dahulu. 4 ke 10 itu plus 6, selanjutnya 10 ke 8 itu minus 2, 8 ke 14 itu plus 6, 14 ke 12 itu minus 2, 12 ke 18 itu plus 6. Dari sini saja polanya sudah kelihatan ya. Pasti selanjutnya adalah minus 2, sehingga jawaban yang paling tepat adalah 16. Nah, selain menggunakan pola 1 larik, kita juga bisa menggunakan pola 2 larik. Ini soalnya udah gue salin kembali, misalnya nih, 4 ke 8 itu plus 4. Selanjutnya 8 ke 12 itu juga plus 4. Nah, untuk deret yang berikutnya, 10 ke 14 itu juga plus 4, 14 ke 18 itu juga plus 4. Berarti di sini dari 12 ke angka yang kita cari pastilah plus 4 juga. Jawabannya adalah 16. Kedua cara ini, baik pola 1 larik maupun pola 2 larik, menghasilkan angka yang sama. Jadi di sini terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Yang jelas, cara yang kalian gunakan itu yang menurut kalian paling mudah dan paling cepat untuk menemukan jawaban yang benar. Soal nomor 2. Kita coba dulu pola 1 larik. 4 ke 7 itu plus 3, selanjutnya 7 ke 11 itu plus 4. Lanjut, 11 ke 18 itu adalah plus 7. 3, 4, kemudian ke 7, sepertinya angkanya agak random ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan lagi, 4, 7, kemudian 11, 11 ini merupakan penjumlahan dari 4 dan juga 7. Kemudian, 18 ini merupakan penjumlahan dari angka 7 dan juga 11. Berarti ini merupakan salah satu pola deret Fibonacci. Berarti pola 1 larik tidak tepat untuk digunakan. Berarti ini kita hapus dulu ya. Sehingga untuk mencari jawabannya, 4 ditambah 7 itu menghasilkan 11, 7 ditambah 11 itu menghasilkan 18, 11 ditambah 18 itu menghasilkan 29, selanjutnya 18 ditambah dengan 29, sama dengan 47, kemudian kita buktikan apakah 29 ditambah dengan 47 itu sama dengan 76. Ternyata benar ya, 29 ditambah dengan 47 hasilnya adalah 76. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pertama-tama pasti kita coba pola 1 larik terlebih dahulu. 0 ke 2 itu plus 2, kemudian 2 ke 6 itu plus 4, lanjut 6 ke 12 itu plus 6,
12 ke 20 itu plus 8. Nah, dari sini sudah ketahuan. Sebenarnya kita langsung menebak karena ini selisihnya 2 ke 4 itu plus 2, 4 ke 6 juga plus 2, 6 ke 8 plus 2, berarti di sini pasti plus 10. Tapi kalau misalnya kita mau tuliskan juga menjadi pola 2 tingkat bisa juga, sehingga 2 dan 4 itu hubungannya plus 2, 4 dan 6 hubungannya itu plus 2, 6 dan 8 hubungannya plus 2, sehingga 8 ke 10 itu hubungannya adalah plus 2. Sehingga di sini 20 ditambah 10 jawabannya adalah 30. Kalau misalnya kalian sudah sering mengerjakan soal tanpa kalian menggunakan pola 2 tingkat pun, kalian akan sudah ketemu jawaban 30 ini. Karena dari pengerjaan pola satu larik seperti ini saja, polanya itu sudah sangat jelas kelihatan. Jadi banyak-banyak latihan soal deret biar kalian lebih cepat dalam menemukan pola yang paling tepat. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah, ini sebenarnya gue nggak bahas tentang soal deret pecahan di contoh-contoh soal sebelumnya. Intinya tuh cara pengerjaannya sama, yaitu menggunakan pola 1 larik, 2 larik, apakah tingkat 2 atau Fibonacci itu sama. Hanya saja bilangannya itu dipersulit dengan bentuk pecahan. Nah, bisa saja nanti juga kalian akan menemukan soal dengan deret bilangan desimal, jadi jangan panik. Sebenarnya intinya pengerjaannya juga sederhana seperti deret bilangan bulat lainnya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada deret 1/2, kemudian 1/4, 3/4, 1, dan 1/3/4. Hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan soal deret kalau kita ingin memperoleh pola yang tepat, pertama kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa penyebut yang paling banyak itu adalah penyebut 4. Berarti kita ubah dulu semua angka atau semua pecahan yang berada di sini menjadi penyebut 4. Di mana pertama, 1/2. 1/2 itu kalau misalnya kita buat jadi penyebut 4, berarti kita kalikan 2 dong, pembilang dan penyebutnya, ya kan? Karena penyebut 2 ini ingin kita jadikan 4, berarti dikalikan 2, berarti pembilangnya juga harus dikali 2, sehingga 1/2 itu sama dengan 2/4. Dilanjut, di sini masih 1/4, kemudian 3/4, kemudian 1. Kalau 1 kita ingin jadikan penyebut 4 berarti sama dengan 4/4. Nah, iya kan? Karena 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. Selanjutnya, 1/3/4 ini merupakan pecahan campuran. Berarti 4 dikalikan 1 itu sama dengan 4. 4 ditambahkan dengan 3 itu sama dengan 7. Berarti 7 penyebutnya tetap 7/4. Nah, sekarang setelah semua penyebutnya 4, bisa kalian lihat nih, deret angka yang merupakan penyebutnya. Di sini ada 2, ada 1, ada 3, ada 4, ada 7. Kalau misalnya kalian perhatikan ini deret apa? Ini merupakan deret Fibonacci. Bisa kalian lihat 2 tambah 1 sama dengan 3. Ya, 2 tambah 1 sama dengan 3. 1 tambah 3 itu sama dengan 4. 3 tambah 4 itu sama dengan 7. Berarti selanjutnya pasti 4 tambah 7 sama dengan 11. Dan penyebutnya itu sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah 11/4. Kalau misalnya nggak ada di option nih jawabannya, kalau misalnya optionnya jenisnya itu bilangan campuran, tinggal kalian ubah 11/4 ini menjadi bilangan campuran. Contohnya nih, 11/4 itu sama dengan 23/4. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa bagi dengan cara pembagi biasa, misalnya nih 11 bagi 4. 11 bagi 4 kan nggak bisa 3 kan? Paling maksimal itu dapat 2. Kemudian 2 kali 4 itu 8. Kemudian 11 kurang 8 itu 3. Nah, 3 bagi 4 udah nggak bisa. Berarti langsung kita bawa ke atas. 3 per penyebutnya berapa? 4. Jadi 11/4 itu sama dengan 23/4. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Ini sekarang gue kasih option jawabannya. Biar seperti tes soal sebenarnya ya, kan ada pilihannya tuh A, B, C, D, E. Nah, ini deretnya ada 0, 6, 6, 20, dan 20. Kemudian gue tulis lagi di bagian sini biar gampang kita orat-orat. Nah, kalau misalnya kita perhatikan sekilas, loh, kok angkanya kayak gini? Nah, jangan panik dulu, kita coba dulu. Pertama, sekali lagi kita harus memulai dengan pola 1 larik. 0 ke 6 itu plus 6, 6 ke 6 itu 0, 6 ke 20 itu plus 14, kemudian 20 ke 20 itu 0, selanjutnya berapa nih? Kita coba aja dulu ya, karena masih aneh, coba kita tingkat 2 kan, di mana 6 ke 14 ini plus 8,
0 ke 0 masih aja 0 ya, nggak usah kita tulis, berarti di sini 0. Kemudian 14 ini kalau selisih 1 kita coba plus 8. 14 ditambah 8 itu sama dengan plus 22. Kemudian 20 plus 22, jawabannya 42. Ada nggak? Ada ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Ternyata ketemu juga jawabannya. Itulah sebabnya kalau misalnya ingin mengerjakan soal deret, latihan itu sangat diperlukan biar semua jenis soal kalian itu udah pernah hadapin. Kayak misalnya soal-soal kayak gini, kalian itu nggak perlu panik kalau misalnya ketemu dengan soal-soal yang angkanya rada-rada unik seperti ini. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada deret 10, 7, 14, 9, 16, 10, dan 20. Kita coba dulu pola satu larik. 10 ke 7 itu minus 3, lanjut 7 ke 14 itu 3 plus 7, kemudian 14 ke 9 itu minus 5, 9 ke 16 itu plus 7, kemudian 16 ke 10 itu minus 6, lanjut 10 ke 20 itu plus 10. Di sini udah kelihatan nggak? Ternyata kalau pola satu larik itu masih belum kelihatan polanya. Kita coba pola yang 2 larik ya, kita hapus dulu. Pola 2 larik 10 ke 14 itu plus 4. Kemudian 14 ke 16 itu plus 2. 16 ke 20 itu plus 4 lagi, berarti di sini 7 ke 9 itu plus 2. 9 ke 10 itu plus 1, berarti karena di sini 4, 2, 4, berarti di sini harusnya 2, 1, 2 kan? Harusnya di sini plus 2, berarti di sini harusnya plus 2 lagi. Berarti 10 tambah 2, 12, 20 tambah 2, 22. Ada nggak jawabannya? Ada ya, jawabannya adalah option Bravo. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Nah, di sini ada deret huruf. Jujur, cara gue sendiri kalau misalnya mengerjakan soal deret huruf, biasanya gue tulis dulu abjad A sampai dengan Z, kemudian gue kasih penomoran dari nomor 1 sampai dengan 26. Menurut gue itu cara paling mudah untuk mengerjakan deret huruf, apalagi kalau misalnya hurufnya itu sudah agak rumit ataupun belibet. Jadi pertama-tama gue tulis dulu alfabet dari A sampai Z dengan penomoran 1 sampai 26. Nah, seperti ini contohnya. Nah, biasanya alfabet kayak gini nih, biasanya gue tulis itu sebelum gue mulai mengerjakan soal. Jadi pada saat awal banget nih, sebelum kita mulai mengerjakan soal nomor 1, gue udah nulis alfabet 1 sampai 26 seperti ini dulu, karena gue yakin pasti akan ada deret huruf di soal nanti. Jadi kalau misalnya nanti ada deret huruf, langsung gue lihat catatan gue yang udah gue buat pada awal pengerjaan soal yang sebelumnya. Nah, pertama-tama deret hurufnya ini gue ganti dengan angka biar bisa lebih mudah. Misalnya A itu sama dengan 1, C itu 3, E itu 5, G itu sama dengan 7, I itu 9, K itu 11. Berarti di sini langsung kelihatan deretnya. 1 ke 3 itu plus 2, 3 ke 5 itu plus 2, 5 ke 7 juga plus 2, 7 ke 9 plus 2, 9 ke 11 plus 2. Berarti selanjutnya plus 2, yaitu 13, lanjut lagi plus 2, itu 15. Huruf ke-13 itu adalah M, dan huruf ke-15 itu adalah O. Berarti jawabannya adalah M dan O, option error. Nah, kalau misalnya hurufnya masih simple seperti ini, mungkin kalian akan mengatakan bahwa lebih simple langsung ngelihat hurufnya aja. Kayak misalnya A, kemudian B yang hilang, dilanjutkan C, kemudian D, kemudian E, kemudian F hilang lagi, terus G, H-nya hilang, kemudian I, kemudian J-nya hilang, K, berarti kita lompat sekali lagi, L, kemudian M, kemudian N diloncatin, kemudian O. Nah, kalau misalnya deretnya sederhana seperti ini, mungkin cara itu bisa kalian gunakan. Tetapi kalau misalnya deret hurufnya itu udah mulai agak rumit, cara tersebut itu pasti akan memungkinkan, karena pasti kalian akan agak lupa-lupa bahwa huruf tersebut itu berada ke deret yang berapa. Jadi gue saranin terlebih dahulu buat aja dulu tabel A sampai Z dengan penomoran 1 sampai 26 seperti ini. Sekarang lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Di sini ada deret huruf B, O, D, Q, G, T, K, titik-titik.
Nah, sekarang kita ubah dulu deret huruf ini menjadi angka. B itu sama dengan 2, selanjutnya O itu 15, D itu 4, Q itu 17, G itu 7, T itu 20, K sama dengan 11, titik-titik. Nah, selanjutnya kita lihat polanya. Sepertinya ini deret 2 larik, karena kita bisa lihat angka 2, kemudian 15, balik ke 4 lagi, kemudian 17, kemudian 7. Maka kita coba langsung aja deret 2 larik, yaitu 2 ke 4, itu plus 2, lanjut 4 ke 7, itu plus 3, 7 ke 11, itu plus 4. Untuk pola yang selanjutnya, 15 ke 17, itu plus 2, 17 ke 20 itu plus 3, berarti berikutnya mengikuti pola deret yang ganjil, selanjutnya pasti harusnya adalah plus 4. 20 tambah 4 itu 24, huruf ke-24 adalah X, berarti jawaban yang paling tepat adalah option error. Soal nomor 9, di sini ada deret huruf lagi, C, B, A, D, E, F, I, H, G, J, K, L, O. Sepertinya ini tidak perlu kita ubah menjadi angka, karena ini sepertinya hanya merupakan urutan dari huruf yang dibolak-balik. Nah, coba kalian perhatikan kalau misalnya deretnya ini kita bagi menjadi 3 huruf, seperti ini. Kalian bakal lihat polanya. Di sini, 3 huruf pertama kita balik, ABC menjadi CBA, kemudian 3 huruf berikutnya mengikuti urutan yang sebenarnya, yaitu huruf keempat, kelima, dan keenam, yaitu D, E, F. Kembali lagi 3 huruf berikutnya, kita balik posisinya, yaitu G, H, I. Kemudian 3 huruf berikutnya, urutannya benar lagi J, K, L, berarti yang berikutnya 3 huruf selanjutnya itu kita balik letaknya. Selanjutnya apa? J, K, L, M, N, O. Kalau kita balik, berarti O, N, M. Berarti di sini N dan di sini adalah M. Jawaban yang paling tepat adalah option bravo. Soal nomor 10. Wah, ternyata ini deretnya angkanya cukup besar nih. 231, titik, titik, 453, 564, 675, 786. Seperti biasa pasti kita mulai dengan pola 1 larik terlebih dahulu. Nah, karena di sini titik-titiknya itu berada pada deret kedua, maka kita langsung mencari polanya itu di deret, mulai dari deret ketiga. Nah, sekarang kita mau cari dulu selisih dari deret ketiga dan deret keempat. Kita langsung kurangkan saja ya. 564 dikurang dengan 453, itu hasilnya 111, berarti di sini plus 111. Sekarang selisih antara deret keempat dan juga deret kelima. Di sini 675 dikurang dengan 564, itu ternyata adalah 111 juga. Berarti kemungkinan besar nih selisih antara 675 dan 786 itu adalah plus 111 juga. Tapi kita coba dulu ya. 786 dikurangi dengan 675 sama dengan 111. Berarti di sini langsung udah kita bisa temukan polanya. Selisih antara deret kedua dan deret ketiga pasti plus 111, dan deret pertama menuju deret kedua pasti plus 111. Nah, sekarang tinggal kalian pilih, kalian mau menambahkan plus 111 dengan deret pertama, yaitu 231, atau mengurangkan 111 dari 453. Kita tambahkan saja ya, di 231 ditambahkan dengan 111, itu sama dengan 2 tambah 1, 3, 4, 1 tambah 1, 2. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 3, 4, 2. Ada nggak optionnya? Ada ya, yaitu option bravo. Sekarang soal nomor 11, ini ada deret 50, 40, 190, ternyata yang ditanyakan itu deret di tengah-tengah, deret kelima, selanjutnya 140, 200, dan 190. Kita mulai dari deret 1 larik, seperti biasa, 50 ke 40 itu minus 10, 40 ke 100 itu plus 60, 100 ke 90 itu minus 10, sepertinya udah kelihatan ya dari sini. Tapi kita lanjutkan dulu, 100 ke 40, ke 200 itu plus 60, 200 ke 190 itu minus 10. Sepertinya udah kelihatan, minus 10 plus 60, minus 10 berarti di sini plus 60.
Selanjutnya pasti minus 10. 90 plus 60 itu sama dengan 150. 150 minus 10 itu sama dengan 140. Berarti jawabannya adalah option delta. Selanjutnya soal nomor 12. Kalau kalian perhatikan di sini angkanya cukup gede ya, 212, 101, 313, kemudian langsung minus 212, kayak jomplang banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan dengan baik-baik, ini ternyata tuh merupakan deret Fibonacci, yaitu 212 ditambah 101, itu kan sama dengan 313 kan, kalau misalnya ini ditambahkan. Kemudian apabila 101 ini ditambah dengan 313 kan bukan 212 kan? Ternyata 101 ini itu dikurangkan dengan 313, dapatlah 212. Selanjutnya 313 ini kita tambahkan lagi. Jadi 313 ditambah dengan minus 212 itu kan dapat 101. Selanjutnya minus 212 ini kita kurangkan kembali dengan 101, hasilnya adalah minus 313. Begitu seterusnya, jadi tambah, kurang, tambah, kurang. Jadi deret Fibonacci itu tidak selalu penjumlahan dua deret di depannya, jadi tergantung polanya si pembuat soal tuh maunya bagaimana. Seperti ini ternyata kalau pola ini, dua angka pertama itu ditambah, kemudian dua angka berikutnya itu dikurang, kemudian ditambah, kemudian dikurang, ditambah. Salah, ini harusnya dikurang ya. Dikurang, selanjutnya ditambah, berarti berikutnya harusnya itu bakal dikurangkan. Kalau misalnya kita udah dapat polanya, berarti angka berikutnya itu merupakan penjumlahan antara minus 212 dengan minus 101. Berarti hasilnya pasti adalah minus 313. Nah, berikutnya adalah minus atau kurang. Jadi minus 101 dikurang minus 313. Minus ketemu minus jadi plus kan? Jadi minus 101 ditambah dengan 313. Bener kan? Kalau misalnya gue jabarin kayak gini nih, minus 101 dikurang minus 313. Nah, minus ketemu minus, hasilnya plus kan? Jadi minus 101 ditambah 313 sama dengan 212. Jadi jawabannya adalah minus 313, selanjutnya adalah 212. Ada nggak di option? Ada ya, jadi jawabannya adalah alfa. Soal selanjutnya, wah, ternyata soalnya sudah habis nih. Sepertinya sampai segitu dulu materi kita mengenai pembahasan deret bilangan. Kalau misalnya kalian mau latihan soal lagi, mungkin gue bakal bikin videonya lagi tentang deret bilangan, atau kalian mungkin ada request materi mengenai TPA ataupun TIO yang lain, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih karena kalian udah nonton videonya sampai terakhir. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.